Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kabar baik tentunya, harapan buat kalian semuanya. Semoga kalian semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, sesuai dengan tema atau judul daripada konten ini, yaitu berapa gaji YouTube ataupun TikTok di medsos. Medsos itu ada YouTube, ada TikTok, ada Facebook Reel dan lain-lain sebagainya. Berapakah gajinya? Oke guys, jadi sebenarnya apa yang dikatakan gaji dari YouTube, TikTok, Facebook Reel dan lain-lain sebagainya, sebenarnya tidak ada gaji. Kita tidak digaji oleh YouTube, tidak digaji oleh TikTok, tidak digaji oleh Facebook Reel. Tapi dimana kita benar-benar harus berkreasi. Jadi membayar kita sebenarnya siapa? YouTube kah langsung, atau TikTok kah langsung, ataukah viewer? Nah, jadi di antara semua itu tentunya aplikator tidak menggaji kita. Aplikator hanya memberikan wadah untuk kita berkreasi sambil kita mencari pundi-pundi cuan. Dia dikatakan gaji kalau digaji sama YouTube atau ya karyawan yang digaji. Kalau kita kreator itu tidak digaji oleh aplikator, oleh pihak medsos itu sendiri. Jadi yang dituntut kepada kita adalah kita berkreasi sehingga membuat viewer kita atau para penonton kita itu menerima, bahkan mereka mengucapkan banyak terima kasih, mungkin dalam bentuk-bentuk mungkin komentar ataupun gift-giftnya. Nah kalau di YouTube ya biasanya itu bila konten itu sangat bermutu, biasanya dia memberikan super thanks, nah itu 25.000 bentuknya kepada konten kreator, karena memang konten itu dinilai bermanfaat buat mereka. Nah, penghasilan keduanya adalah kalau untuk YouTube selain daripada super thanks, yaitu dari viewer, dimana viewer itu menonton konten kita full durasi, tidak di skip-skip. Itulah yang akan mendapatkan, kita sebagai konten kreator akan mendapatkan pundi-pundi cuan. Jadi ada persyaratan-persyaratannya untuk kita mendapatkan pundi-pundi cuan. Contoh, umumnya ada 100 penonton, itu percuma kalau nontonnya pun di skip-skip. Setiap ada iklan di skip, ada iklan di skip. Jadi percuma, karena pendapatan daripada konten kreator YouTube itu adalah dari iklan yang masuk. Jadi ketika iklan itu ditonton juga oleh viewer kita atau penonton kita, nah disitulah orang konten kreator bisa mendapatkan pundi-pundi cuan. Jadi gitu guys. Jadi YouTube itu tidak menggaji kita. Yang digaji oleh YouTube itu karyawan YouTube. Kita kan bukan karyawan, kita konten kreator. Tuh, ya jelas toh. Jadi banyak yang orang tanya, emang gaji dari YouTube berapa? YouTube nggak gaji guys. Sekalipun ada 1 juta subscriber, kalau kualitas viewernya kurang baik, ya nggak dapat pun dicuman. Percuma punya 1 juta subscriber, punya ratusan ribu subscriber, tapi penontonnya ya senang skip-skip doang, cuma nonton kontennya aja ya di skip-skip, yang mana yang mereka suka poin-poinnya, sedangkan iklannya di skip terus. Nah itu percuma. Patokan pemasukan seorang konten kreator YouTube itu besar atau kecilnya itu bukan karena jumlah subscribernya, karena jumlah
1 juta subscriber bisa saja dikalahkan pendapatannya oleh yang hanya memiliki ratusan ribu subscriber saja. Malah yang justru yang ratusan ribu subscriber hasilnya lumayan besar malahan. Tapi yang 1 juta subscriber hasilnya ntar gajian ntar enggak gitu. Karena dari apa namanya, dari kualitas viewernya yang kurang baik. Makanya sebenarnya bagaimana sih untuk membantu konten kreator itu untuk selalu aktif mengupload atau aktif membuat konten, yaitu viewer harus mendukung, penonton itu harus mendukungnya dengan cara apa? Minimal tonton full durasi, jangan di skip. Itu adalah penghargaan bagi untuk konten kreator itu sendiri. Nah, kalau semamanya konten kreator tidak dapat apapun dari kreasi-kreasinya atau konten-kontennya tidak dapat pundi-pundi cuan, ya insya Allah lambat laun juga dia akan mati dia akan membuat konten lagi, karena konten itu tidak semudah dibayangkan gitu. Mungkin bagi yang bukan YouTuber, yang tidak bukan sebagai konten kreator, menganggap gampang membuat konten, buat sendiri. Kalau memang gampang, coba jadi konten kreator. Siapa? Kadang-kadang juga kita kayak kehilangan apa namanya, kayak mood kita, terus lelah kita belum terbayar. Tapi kan pengeluaran kita terus untuk membuat konten, pasti kita membutuhkan biaya. Apalagi konten-konten yang di luar rumah ya, di luar yang di alam bebas, atau konten-konten mukbang dan lain sebagainya, perlu modal besar, minimal buat beli bumbunya, buat transportasinya, buat minimal dia punya tim kan, nggak mungkin sendirian, ada kameramennya, walaupun ya ala kadarnya, paling tidak kan dia nggak perlu dibayar. Makanya untuk mensupport para konten kreator agar konten kreatornya ini selalu bisa menampilkan konten-konten yang baik, maka diharapkan para viewernya ini support dengan cara apa? Tonton secara full durasi, sehingga si konten kreatornya itu bisa mendapatkan hasil, dan hasilnya itu sendiri bisa diputar lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Karena yang kita rasakan kayak gitu, banyak yang nonton tapi di skip. Kita lihat momennya 100 penonton, tapi kita lihat dari analitik, kita lihat di analitiknya rata menonton hanya 3 menit, 4 menit, boro-boro setengah daripada konten. Jadi kalau begitu berarti juga mayoritas iklannya banyak yang di skip pula gitu loh. Momennya biasanya konten kan minimal ada 8 menit. Kalau durasinya yang ditonton rata-rata dari 100 penonton cuma 3 menit, aduh, itu buruk banget gitu. Oke. Itu di sisi YouTube. Jadi penghasilannya dari iklan super stay. Selebihnya yang terakhir adalah dari endorse. Mungkin ada brand-brand tertentu yang ingin sekali ditampilkan di konten si konten kreator itu sendiri, ya itu hubungan langsung dengan yang punya brand. Itu tidak ada sangkut pautnya dengan YouTube. Tapi itu pun bisa menjadi suatu pelanggaran bila itu terdeteksi oleh YouTube bahwasanya kita melakukan kegiatan yang ya seperti itu.
apalagi sekarang lagi marak-marak tentang judul ya, kita hati-hati menerima endorse, takutnya endorse-nya itu ternyata ada kaitannya dengan judul. Itu sangat berbahaya buat kita sebagai konten kreator, seperti yang sudah terjadi kan dengan Bang Sabdor itu, dia ditangkap terlibat dalam promosi judul. Nah, itu jangan sampai kita terlibat, jangan karena kita terpikat nominal uangnya untuk endorse-nya itu lumayan besar terus kita promosikan pula, padahal itu jelas-jelas judul yang kita harus lebih hati-hati, Oke guys, itu dari YouTube. Yang berikutnya TikTok. Berapa kita dibayar oleh TikTok? TikTok pun tidak menggaji para konten kreatornya. TikTok tidak akan pernah menggaji para konten kreator. Ya kembali, TikTok gaji awal itu juga karyawan digaji. Kalau kita konten kreator adalah itu berapa hari di TikTok? Detik. Apakah ada 3 versi TikTok? Ada orang punya TikTok, dia tuh satu, dia penikmat atau penonton, hanya viewer murni, jadi dia tidak ikut, bukan sebagai konten kreator TikTok ya, dia menikmati hiburan yang ada di TikTok. Yang adalah semi dibilang konten kreator nanggung, dibilang penonton juga nanggung, tapi kontennya atau ketika live-nya tidak menghasilkan apa-apa karena orang tidak tertarik dengan apa yang dia jalani. Itu apa? Banyak, ada live edukasi, ada live news di TikTok tuh banyak banget model. Jadi, nah yang ketiga adalah konten kreator TikTok, konten kreator TikTok. Ini benar, dia di TikTok benar-benar sebagai konten kreator, bukan hanya sebagai penonton. Jadi dia, walaupun dia menonton, dia hanya mencoba mempelajari, gitu, mencari terobosan-terobosan yang bisa membangun dia bisa lebih maju ke depan. Betul. Konten kreator dapat dana. Konten kreator TikTok itu dari mana pendapatannya? Oke, saya bilang tadi konten kreator tidak digaji oleh TikTok. Adapun pendapatan daripada konten kreator TikTok adalah dari saweran atau dari gift-gift yang diberikan oleh para penontonnya atau para peserta di Komal itu yang senang berbagi rezeki, gitu. Nah, ketika dia nyanyi atau dia sedang berkomunikasi dalam koma, itu ada yang nyawer, nah itu pendapatan daripada konten kreator TikTok itu sendiri. Karena orang senang dengan dia, walaupun dia nggak nyanyi sekalipun, cuma ngobrol aja disawer kok, minimal 10 poin atau berapa gitu. Apalagi yang nyanyi. Nah itu lebih sering dia disawer daripada yang cuman ngobrol atau cuman diem aja di dalam koma. Jadi pendapatannya yaitu dari gift atau dari saweran. Nah yang kedua, pendapatannya dari mana? Yaitu bisa namanya afiliasi, yaitu dengan cara dia memasarkan produk-produk dari seller lain, yaitu dengan showcase-nya. Nah itu dia bisa mendapatkan pendapatan bisa dari afiliat. Bila dia bisa memasarkan dan ada orang beli dari dia atau tanya ke dia bisa mendapatkan berapa persen daripada
nilai penjualan itu yang sesuai dengan kesepakatan. Tuh. Yang berikutnya adalah dari program join artis. Ya, itu kita sebagai TikTok join artis yang sudah ikut join artis itu bisa ya, kita bikin VT sesuai dengan musik atau lagu itu. Kita tinggal gerak-gerak aja ikutin dari lagu itu. Nah, bila mana kita mendapatkan viewer banyak, itu diakumulasi, kita akan mendapatkan sesuai dengan persyaratannya yang ada, gitu loh. Yang berikutnya, pendapatan daripada konten kreator TikTok itu dari mana lagi? Jadi banyak cara untuk mendapat hasil pada selain atau dari join artis atau dari affiliate, itu ada lagi namanya market creator. Nah, di creator market, cuman itu tantangannya agak berat. Itu minimal harus memiliki 100.000 follower untuk bisa ikut program itu. Jadi banyak program-program TikTok yang bisa diikuti untuk supaya kita mendapatkan pundi-pundi cuan di dalamnya. Jadi begitu guys. Jadi saya tidak perlu ceritakan terlalu banyak juga. Silakan lihat di langsung di aplikasi TikTok ya. Itu kan ada TikTok Studio. Jadi di situ ada banyak program-program yang bisa menghasilkan cuan untuk kreator itu sendiri. TikTok, YouTube, Facebook Reel itu tidak menggaji para konten kreator. Jadi konten kreator itu mendapatkan hasil daripada gift atau daripada iklan kalau di YouTube. Nah, kalau di TikTok ya itu tadi affiliate, join artis, hadiah live dan lain-lain sebagainya guys. Jadi semakin kita berkreasi di TikTok, semakin kita bisa berkumpul, bisa meraih hati para spender atau para teman-teman yang senang berbagi rezeki. Nah, itu kemungkinan kita akan mendapatkan cuan lebih banyak. Tapi bukan berarti kita main di TikTok itu melulu harus mikirin gitu. Buat saya TikTok itu sangat bermanfaat. Bermanfaatnya kenapa? TikTok sebagai wadah, sebagai media sosial yang bisa menambah kita silaturahmi kita ya dengan orang-orang di luar sana. Itu yang pertama, silaturahmi. Yang kedua, kita bisa mendapatkan pendapatan ya, ini plusnya dengan ya tadi dengan gift. Oke guys, buat teman-teman para konten kreator baik YouTube, baik di TikTok, mau di Facebook, yuk semangat berkreasi, jangan patah semangat, tetap bersemangat. Walaupun mungkin followernya masih sedikit atau subscribernya belum sampai 1000, belum mencapai 4000 jam tayang, terus semangat, yuk semangat dan terus berkarya, jangan patah semangat. Semoga apa yang kita lakukan itu menghasilkan pundi-pundi cuan. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton sampai dengan selesai. Sampai di sini, semoga bermanfaat buat semuanya. Saya sudahi sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.